Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama si Alvin di channelnya Kudetek, kurang update teknologi. Setelah angka 9 kemarin ke-skip atau nggak masuk ke Indonesia, akhirnya Oppo memasukkan lagi ya untuk seri Oppo Reno 10 seriesnya mereka. Dan Kudetek atau kita diberi kesempatan untuk review atau ngebahas yang Oppo Reno 10 Pro 5G-nya. Karena ada 3 varian ya, ada yang Oppo Reno 10 yang biasa, terus ada Oppo Reno 10 yang Pro yang kita pegang, sama yang varian tertinggi itu Oppo Reno 10 Pro Plus, dan semuanya udah 5G. Apakah dengan varian Pro ini worth it buat dibeli, atau malah ambil langsung abangnya Pro Plus, atau ambil yang biasa aja udah cukup? Langsung aja kita bahas untuk Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Let's go kita bahas. Kita mulai dari pembahasan desain bre. Desain layarnya sekilas mirip sama desain Oppo Reno Active 5G yang jadi daily drive kita. Pakai 3D curve design di bagian samping kanan kiri bikin HP jadi enak digenggam. Bezel screennya juga tipis bre, jadi enak buat nonton video dan lebih imersif aja layarnya. Bobotnya juga terbilang ringan ya, nggak sampai 200 gram atau sekitar satu buah apel berukuran sedang gitu. Begitupun di area modul kamera, masih mirip lah sama Oppo Reno Active 5G, cuma memang lebih tebel Oppo Reno 10 Pro 5G ini ya. Modul kamera di sini berbentuk oval yang terdiri dari 3 lensa. Tentu yang paling besar ukuran sensornya adalah lensa utama dari HP ini. Lengkapnya nanti kita bahas ya. Dengan modul kamera yang cukup tebel, itu berarti HP ini bakal dikasih softcase biar nggak lecet-lecet. Tapi saranku sih pakai softcase yang transparan aja bre. Di paket pembelian sih udah dikasih sih. Biar back covernya tuh tetap bisa dilihat karena cakep desain belakangnya bre. BTW, Oppo Reno 10 Pro 5G ini ada 2 warna. Kita dapat yang abu-abu metalik dengan basis Oppo Glow yang warna abunya bisa kasih kesan refleksi saat terkena sinar. Dan warna kedua punya warna ungu berkilau yang merupakan warna baru di Oppo Reno series. Pindah ke tampilan di sisi depan, pakai modul kamera punch hole yang bikin tampilan layarnya lebih clean loh. Ya walau tidak se-clean tampilan layar HP dengan in-display kamera, setidaknya ini jauh lebih cakep ketimbang modul kamera selfie bergaya dot group ataupun notch yang cukup memakan layar ya. Oh ya, sisi layar maupun back cover berbahan kaca yang tentu aja kasih kesan mewah, tapi tidak dengan frame-nya karena masih pakai bahan plastik dengan coating chrome buat warna abu-abu metalik ini bre. Lanjut bahas I/O-nya. Sangat disayangkan bre, port jack audio 3.5mm harus absen di HP ini. Terus speaker yang dikasih juga masih mono. Masih di sisi bawah ada port USB Type-C buat urusan ngecharge. Terus ada lubang mikrofon dan juga lubang slot SIM card yang cuma bisa menampung 2 buah nano SIM tanpa micro SD. Dan buat pertombolan adanya cuma di sisi kanan bre. Ada volume button dan juga power button yang ada aksen hijau kecil. Buat di sisi atas cara mengejutkan ada infrared blaster. Ini pertama kalinya loh di Reno series. Gokil. Display HP ini pakai panel AMOLED 6,7 inci beresolusi Full HD plus 2412x1080p. Ini memang memanjang yang bikin aspek rasionya jadi 20:9. Refresh rate layar ini up to 120Hz yang bisa kita turunin ke 60Hz kalau mau irit baterai bre. Layar HP ini diproteksi dengan Asahi Glass. Tumben nih, bukan pakai Gorilla Glass. Dan terakhir, buat urusan layar, tersedia fitur Always On Display yang udah support aplikasi Spotify. Jadi kita bisa kontrol musik langsung lewat Always On Display tanpa perlu mengaktifkan HP-nya. Soal security HP, di Oppo Reno 10 Pro 5G ini udah support biometric login via face unlock dan juga in-display fingerprint yang cukup responsif nih. Lanjut ke spesifikasinya, SoC yang dipakai adalah Snapdragon 778G, chipset yang udah terkenal legend dan adem juga bre. Buat performa dari chipset ini, berdasarkan Antutu 10, dapat overall score di angka 590 ribuan. Opsi RAM dan internal storage juga cuma ada satu bre, yaitu 12GB RAM dengan 256GB internal storage. RAM-nya sih jelas lapang, bahkan beberapa laptop juga kalah gede kapasitasnya. Tapi buat internal storage-nya ya 256GB udah cukup kok. Tapi ya kalau bisa dapat lebih gede, saya sih lebih seneng. Operation sistemnya di sini udah ColorOS 13.1 berbasis Android 13 yang aplikasi bawaannya menurutku lumayan banyak. Untungnya sebagian besar bisa dihapusin bre. Sajian utama dari HP ini tentu aja perihal kamera. Reno series udah terkenal banget soal kameranya, apalagi buat bokeh-bokehan alias portrait. Lensa utama di HP ini pakai sensor dari Sony IMX890 beresolusi 50MP bukan f1.8. Ini sensor yang dipakai juga di unit Oppo Find X6 yang artinya lensa utama di HP ini udah setara dengan lensa seri flagshipnya. Selanjutnya ada lensa telefoto yang merupakan pertama kalinya buat di jajaran Reno series. Lensa tele ini pakai sensor dari Sony juga bre, yaitu Sony IMX709 yang resolusinya 32MP dengan bukaan f2.0. Tentu kehadiran
lensa telefoto bisa menyempurnakan fitur bokeh flare portrait yang selama ini jadi fitur andalan di Reno series kan. Sedangkan buat lensa ultrawide-nya, ada ultrawide. Resolusinya 8 megapiksel dengan view angle up to 112 derajat. Kemampuan ngerekam videonya tentu udah bisa sampai resolusi 4K. Wow, tapi cuma di 30 fps. Tapi ini udah lebih dari cukup, bre. Kalau mau hasilnya yang smooth di 60 fps, resolusinya perlu kita turunin ke 1080p. Khusus perekaman video pakai lensa utama, kita dibantu stabilizer berupa OIS. Buat kamera selfie, ini udah pakai sensor yang sama dengan lensa tele, yaitu sensor Sony IMX709 beresolusi 32 megapiksel dengan kemampuan ngerekam video up to resolusi Full HD di 30 fps, bre. Ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 60 fps dan ultra steady-nya off. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 60 fps, ultra steady-nya on. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD tapi di 30 fps. Nah, di 30 fps ini kita bisa menggunakan lensa ultrawide-nya nih. Karena kalau di 60 fps Full HD itu nggak bisa pakai lensa ultrawide-nya gitu. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi tertingginya 4K. Cuma bisa di 30 fps doang, yang nggak bisa 60 fps. Tapi yang penting 4K, mamen. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera depan di resolusi Full HD 30 fps. Nggak ada resolusi lainnya dan ini ultra steady-nya off. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera depan di resolusi yang sama Full HD 30 fps tapi ultra steady-nya on nih, bre. Emang agak nge-crop ya. Dan ini untuk kualitas perekaman menggunakan kamera depan tapi pakai filter AI portrait. Jadi memang objeknya doang yang berwarna, backgroundnya itu nggak ada warna gitu loh. Tapi otomatis turun di resolusi 720p, nggak biasanya di resolusi Full HD. Dan dia bukan cuma di satu objek doang tapi di multi objek nih, lihat. Tuh multi objek mah. Jadi bisa multi objek, bukan cuma single objek doang. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 60 fps tapi ultra steady-nya off. Gimana menurut kalian? Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 60 fps dan ultra steady-nya on. Agak ke crop dikit ya, dan tapi lebih stabil gitu loh. Gimana menurut kalian? Dan ini kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD tapi 30 fps. Dan untuk 30 fps di Full HD ini bisa pakai lensa ultrawide. Tuh lensa ultrawide-nya. Dan ini lensa utamanya. Gimana menurut kalian? Ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi tertinggi di 4K 30 fps. Cuma sayangnya fitur ultra steady nggak bisa aktif karena ultra steady cuma aktif di Full HD 60 fps doang. Ini kondisinya di luar ruangan dengan kondisi cahaya yang cukup lah ya, karena ini sore hari, bre. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera selfie di resolusi Full HD 30 fps di luar ruangan. Dan ini fitur ultra steady-nya off ya. Jadi emang agak shaky gitu. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera selfie di resolusi yang sama tapi ultra steady-nya on. Tapi ya agak ke crop. Cuma hasilnya jadi lebih stabil gitu loh, nggak shaky kayak yang ultra steady-nya off. Gimana menurut kalian? Sebenarnya masih ada beberapa fitur di mode videonya, kayak AI Color Portrait dan juga Bokeh Flare Portrait. AI Color Portrait itu bikin background jadi abu-abu, bre. Sedangkan Bokeh Flare Portrait yang bikin bokeh di hasil video jadi makin cantik. Cuma otomatis resolusinya turun jadi 720p 30 fps aja. Bisa atur tingkat bokehnya juga langsung dari HP-nya, bre. Nah, selanjutnya buat kualitas fotonya pakai lensa utama yang 50 megapiksel itu, hasil kualitas fotonya tuh natural loh, bre. Tone warnanya juga nggak lebay, gak oversaturated gitu. Detailnya juga clear. Buat foto pakai mode portrait udah bisa kalian atur tingkat bokehnya via galeri. Jadi habis jepret terus kalian gak cocok sama bokehnya, kalian bisa atur langsung lewat aplikasi galerinya. Hasil dari lensa telenya cakep ya. Bokehnya juga natural, tapi kadang di lensa tele buat objek perempuan di bagian rambut masih kurang rapih. Di kamera selfie juga ada mode AI Color Portraitnya. Bisa atur beauty-nya juga. Lihat aja nih jerawat gue yang segede gaban bisa hilang, bre. Terakhir kita bahas night mode-nya. Ini mode paling kusuka, pak. Hasilnya bikin detail jadi makin clear, tone warnanya jadi makin cerah dan pastinya jadi nggak gelap lagi. Tapi nggak maksain buat terang juga. Intinya di mata enak dipandang dah.
Lanjut ke pembahasan baterainya. Jajaran HP Oppo Reno series terkenal irit kalau soal baterai, bre, karena kapasitasnya emang cukup besar ya. Di Oppo Reno 10 Pro 5G ini contohnya berkapasitas 4600 mAh. Pas kita tes buat playback video YouTube dari 99% ke 1% itu hampir 15 jam, bre. Gokil, awet bener ini. Padahal kapasitas baterainya masih kepala 4. Usut punya usut, mereka punya chip khusus buat urusan power management, bre. Terus dengan teknologi super fukasnya Oppo, HP ini bisa ngecharge baterai up to 80 watt yang diklaim bisa ngisi full dalam waktu 28 menit doang. Dan faktanya emang demikian, bre. Bahkan di pengetesan kita lebih cepet 1 menit, yaitu 27 menit waktu buat ngecharge baterai dari 1% sampai full. Ini sih gila ya, kenceng banget. Buat main game Mobile Legends, preset maksimalnya yang bisa kita dapat adalah refresh rate high dengan grafik high juga. Pas kita coba mainin satu game selama 25 menit, baterainya cuma berkurang 10%. Sedangkan di game PUBG Mobile, secara default dapat settingan grafik HD dan frame rate-nya high. Tapi kalau dimentokin kanan bisa disettingan grafik HDR dengan frame rate-nya ultra. Mirip game sebelumnya, saya mainkan selama 25 menit, baterainya berkurang sekitar 9% aja. Dan di game selanjutnya ada COD Mobile. Dapat preset grafik very high dan frame rate-nya max dengan anti-aliasing dan water reflection dan lain-lainnya aktif, bre. Pas main 10 menit pertama, baterainya tuh berkurang 3%. Lanjut main 30 menit, baterainya berkurang 9%. Dan main 1 jam, baterainya berkurang 20%. Masih terbilang irit lah. Ini pakai settingan rata kanan loh. Game terakhir ada Genshin Impact nih. Cuma dapat settingan grafik medium 60 fps. Main 10 menit kurang 5% baterainya. Pas main 20 menit, baterainya kurang 9%. Genshin emang agak keras sih gamenya ya. Kira-kira itu dia, bre, untuk review kita mengenai Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Gimana menurut kalian? Tadi kita ada tes gaming ya. Ada banyak game sih. COD Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact, Aspal 9, terus ada Mobile Legends juga. Kita udah tes semua. Apex Legends Mobile udah nggak ada BTW ya. Padahal itu game lumayan seru juga gitu kan. Semua game yang udah kita tes itu lancar, jaya, aman di chipset Snapdragon 778. Dan emang lancar sih ya. Tapi ada satu game yang kewalahan nih HP ya, yaitu Genshin Impact. Kita dapat settingan medium ya, frame rate-nya kita set di 60 fps, rata-rata fps itu sekitar 30-45 fps, itu pun nggak stabil, dan kadang kita ngalamin yang namanya drop fps gitu ya men ya. Wajar aja, game Genshin Impact cukup berat, tapi overall sih untuk gaming yang udah kita tes itu semuanya lancar, bre. Kesimpulannya, kalau kalian nyari performa yang oke, kameranya bagus, sebenarnya Oppo Reno 10 Pro 5G ini udah cukup, kecuali kalian pengen cari performanya banget ya, performanya tuh bagus banget, ambil abangnya, yaitu Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan ada lensa periskop telefotonya ya. Karena sebenarnya udah cukup banget loh buat gaming, udah cukup banget. Terus kameranya juga oke. Paling suka sih night mode-nya ya. Terus ada video yang pakai efek-efek dari Oppo-nya juga gitu kan. Baterainya juga awet. Kita ngetes sampai 15 jam nonton video YouTube loh. 15 jam. Biasanya kita ngetes HP tuh paling 8-10 jam lah paling lama. Ini udah mantep banget. Dan layarnya juga udah oke, udah pakai curve design dan bezelnya juga udah tipis. Udah mantep banget lah. Oh ya, untuk harganya nih, untuk Oppo Reno 10 Pro 5G di harga Rp7.999.000. Kalau kalian mau ambil abangnya, yaitu Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, harganya di angka Rp10.999.000. Tapi kalau kalian mau ambil yang basicnya, yaitu Oppo Reno 10 5G, harganya di Rp5.999.000. Kira-kira itu dia review dari kita mengenai Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.